Baiklah, di sini saya akan membahas tentang apa itu organisasi nirlaba. Jadi, menurut Sujarwerni tahun 2015, organisasi nirlaba adalah organisasi yang dapat dimiliki oleh pemerintah maupun dimiliki oleh swasta. Nah, tujuan utama dari organisasi nirlaba itu adalah tidak semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Organisasi nirlaba sangat berbeda dengan organisasi komersial, karena organisasi komersial ini tujuan utamanya adalah untuk mencari keuntungan, sedangkan tujuan utama dari organisasi nirlaba tadi untuk mendapatkan keuntungan. Baik, materi selanjutnya tentang ciri-ciri dari organisasi nirlaba. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri dari organisasi nirlaba. Yang pertama itu, sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam artinya bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Menurut Renyo Wijoyo tahun 2008, metode akuntansi dan pelaporan keuangan untuk setiap entitas nirlaba berbeda. Sebagian dari organisasi tersebut adalah organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Jadi organisasi pemerintah itu yang harus mengikuti aturan GACB atau Government Accounting Standard 4D atau Dewan Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan organisasi nirlaba non-pemerintah itu yang mengikuti standar dari FASB atau Financial Accounting Standard Board atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, selanjutnya tentang macam-macam dari organisasi nirlaba. Di sini ada beberapa macam dari organisasi nirlaba. Yang pertama itu akuntansi tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, wiraha. Yang kedua akuntansi lembaga sosial masyarakat atau SLM. Yang ketiga, akuntansi yayasan. Dan yang keempat, akuntansi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi. Dan yang terakhir adalah akuntansi kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Baiklah, pada materi kedua ini saya akan menjelaskan tentang basis pencatatan akuntansi. Ada dua macam basis akuntansi, yang pertama basis kas, dan yang kedua yaitu basis akrual yang digunakan secara umum atau secara luas. Yang pertama yaitu basis kas atau cash basis. Dalam akuntansi, basis kas ini yaitu pencatatan transaksi yang dilakukan apabila ada aliran uang yang diterima atau dikeluarkan, ataupun pencatatan penerimaan pada kas atau bank apabila ada aliran uang ke dalam kas atau bank yang diperlukan sebagai pendapatan atau pengeluaran. Adapun kelemahan akuntansi berbasis kas ini kurang menggambarkan kejadian ekonomis laporan keuangan. Akuntansi basis kas ini juga diterapkan oleh organisasi nirlaba karena ada alasan kepraktisan tanpa mengetahui lebih dalam. Baiklah, yang kedua yaitu basis akrual atau akrual basis. Pada akuntansi basis akrual ini, pencatatan suatu transaksi tanpa memperhatikan apakah terdapat aliran uang masuk atau keluar pada saat terjadinya transaksi. Pengaruh dari suatu transaksi langsung diamati pada saat terjadinya, yaitu contohnya pengiriman invoice atau tagihan, atau dicatat pengakuan pendapatan, dan pembelian barang secara kredit akan dicatat pengakuan biayanya. Baiklah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang persamaan dasar akuntansi organisasi nirlaba. Dalam suatu akuntansi, sistem pencatatan dan pengklasifikasian transaksi disebut juga yaitu pembukuan berganda. Dinamakan berganda sebab setiap transaksi dianalisis selalu dicatat pada dua sisi, yaitu sisi sebelah kiri yang disebut dengan debit dan sisi sebelah kanan disebut dengan kredit. Model pencatatan ini juga dikenal dengan istilah persamaan akuntansi, yaitu model persamaan akuntansi secara mudah dipahami sebagai berikut. Kedua sisi kanan dan sisi kiri dari persamaan akuntansi jumlahnya harus selalu sama. Hal tersebut karena hak atas seluruh aktiva ada pada kreditur dan juga donatur.
Nah, selanjutnya di sini bisa teman-teman lihat kami telah menampilkan bagaimana ilustrasi yang memperlihatkan hubungan dalam persamaan akuntansi secara lebih jelasnya, di mana rumusnya adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan aktiva bersih. Nah, di sini dapat kita lihat bersama kalau aktivanya berada di sisi debit, maka terjadi penambahan nilai. Sedangkan sebaliknya, jika aktivanya berada di sisi kredit, maka terjadi pengurangan nilai. Nah, kita berpindah ke kewajiban. Kalau kewajibannya berada di sisi debit, maka terjadi pengurangan nilai. Sedangkan kalau dia berada di sisi kredit, maka terjadi penambahan nilai. Sedangkan aktiva bersihnya, jika aktiva bersih berada di sisi debit, maka terjadi pengurangan nilai karena adanya pengeluaran biaya. Sedangkan jika berada di sisi kredit, maka terjadi penambahan nilai karena adanya penerimaan uang. Nah, selanjutnya di slide ini teman-teman semua bisa lihat kami ilustrasikan posisi normal perkiraannya. Nah, di slide sebelumnya kan saya sudah menjelaskan jika aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih berada di sisi debit atau kredit, maka yang mana dipengaruhi atau penambahan dan pengurangannya kan sudah saya jelaskan. Nah, di sini dipaparkan di mana posisi saldo normalnya, yaitu aktiva saldo normalnya berada di debit, kewajiban saldo normalnya berada di kredit, aktiva bersih kewajibannya juga ada di kredit, penerimaan juga saldo normalnya ada di kredit, sedangkan biaya yang dikeluarkan itu saldo normalnya berada di debit. Nah, di sini bagian dia adalah card of account. Card of account adalah alat bantu akuntansi berupa kode unik atau yang dilambangkan juga dengan deret karakter atau digit, dan bisa juga berupa huruf. Nah, ini digunakan untuk mempermudah para akuntan dalam mengolah. Nah, mengolah itu bisa dalam bentuk mengklasifikasikan, mengelompokkan, mengiktisarkan, dan menjumlahkan dokumen atau data ekonomi menjadi laporan keuangan atau informasi ekonomi. Nah, di sini ada 6 prinsip dari card of account, yaitu yang pertama, yang lazim card of account ini terdiri dari 2 komponen, yaitu sederet angka dan nama yang menginterpretasikan suatu transaksi. Yang kedua, didesain menggunakan klasifikasi yang seragam untuk menginterpretasikan transaksi keuangan. Yang ketiga, walaupun setiap organisasi memiliki card of account yang unik sesuai dengan sifat operasi, struktur organisasinya, dan aliran kegiatan organisasi, namun ada juga beberapa yang harus diseragamkan. Nah, mengapa harus diseragamkan? Itu gunanya untuk kebutuhan pelaporan dan untuk identifikasi keunikan organisasi tersebut. Nah, yang keempat ada memungkinkan adanya perluasan akun tanpa harus mengadakan perubahan struktur kode. Yang kelima, supaya mudah diingat. Dan yang terakhir adalah mudah digunakan oleh para akuntan dan para penggunanya. Selanjutnya saya akan membahas komponen yang dikodekan dalam Charts of Account atau COA, yaitu yang pertama ada klasifikasi pelaporan menurut PSAK 45. Nah, di yang pertama ini terbagi lagi beberapa menjadi bagian. Yang pertama itu ada aktiva, yaitu aktiva lancar dan tidak lancar, kewajiban atau lancar dan jangka panjang, aktiva bersih, penerimaan yang dimana terdapat pendapatan, penghasilan, AB berakhir batasannya, dan pengeluaran yang dimana terdapat administrasi dan umum, program, dan pencarian dana. Yang kedua itu ada sifat sumber dana. Nah, ini sifat sumber dana baik terikat maupun terikat sementara dan terikat permanen. Yang ketiga itu ada golongan transaksi masing-masing aktiva, kewajiban, aktiva bersih, penerimaan, dan pengeluaran. Dan yang keempat itu ada jenis transaksi masing-masing golongan transaksi. Dan yang kelima atau yang terakhir itu ada rincian transaksi. Nah, yang kedua itu ada klasifikasi tambahan, yang dimana klasifikasi tambahan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada klasifikasi nama lembaga donor atau sumber dana. Yang kedua itu ada klasifikasi kegiatan atau program. Yang ketiga itu ada klasifikasi divisi dalam organisasi dan wilayah operasi.
Lalu selanjutnya ada pertimbangan-pertimbangan pembuatan COE, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada model laporan yang ingin dihasilkan seberapa rinci sehingga akan menentukan sedetail mungkin COE yang dibuat dalam jumlah digit yang diperlukan. Dan yang kedua itu ada jenis batasan COE sesuai batasan dari sumber dana, apakah tidak terikat, terikat sementara atau terikat permanen. Nah, yang ketiga itu ada mudah untuk menginterpretasikan transaksi sehingga penjurnalannya tepat. Baik, selanjutnya ada tahapan proses pencatatan transaksi. Bisa teman-teman lihat, proses pencatatan transaksi terdapat, yaitu pertama dokumen transaksi, selanjutnya itu masuk ke input journal atau double entry system, lalu selanjutnya itu ada buku besar atau kas, bank, hutang, dan penerimaan. Nah, dalam input jurnal ke buku besar itu namanya proses pengelompokan. Lalu dari buku besar lanjut ke neraca saldo. Nah, dari buku besar ke neraca saldo namanya itu proses pengikhtisaran.